Sekarang perilaku aktor. Ya. Tadi malam ada 3 kandidat. 3 kandidat. Prof nonton kan? Nonton. Komentar Betul Prof. Komentar Prof. One by one. Oke. Satu, kalau melihat semalam tentang itu ada agak mengejutkan. Kenapa Saya itu? tidak terkejut misalnya. Ada surprise ya? Enggak, saya nggak tahu apa yang ada di kepala KPU misalnya membuat desain panggungnya seperti itu. Saya ngeliat dari atas. Gila, nih saya bilang ini kayak ngeliat gladiator tanding ini. Prof datang ke sana kemarin? Nggak usah datang, saya nggak datang. Oke. Itu kelihatan. Oke. Di bawah ada gelanggang, bulat gitu. Oke. Penonton di atas, seperti kita nonton gladiator. Betul. Dan itu orang itu diadu, kira-kira gitu. Oke. Nah, saya bilang, ini apa ya? Karena biasanya bilang dulu modelnya kan panggung. Betul. Ada panggung, kandidat di situ, penonton dari sini. Dan dikasih podium. Dan kasih podium. Nah, itu yang lazim gitu loh. Jadi ada podium. Podium itu memang simbol debate. Saya lihat di mana-mana, memang ada podium. Oh, jadi semacam simbol debat ya? Simbol debat gitu loh. Iya. Semacam kalau misalnya ya, kita mengundang keynote speaker misalnya gitu. Kan juga kita kasih podium. Ya. Itu lazimnya. Jadi kalau orang bicara, jadi ada unsur misalnya ketika orang mau retorik, orang mau bicara, and then kita kasih panggung. Sana juga kasih panggung. Nah kan ada debate-nya, ada 2 kandidat, dibikin 2 podiumnya gitu loh. Tapi itu setting fisiknya gitu loh. Dan dia di atas on the stage. Mereka on the stage kira-kira konsepnya. Nah tiba-tiba semalam, ini kayak bisa nonton gladiator ini. Saya nggak tahu ya apa saya aja yang berpendapat begitu gitu loh. Gitu ya. Wah ini kayak gladiator ini gitu kan. Orang suruh berdiri gitu kan dia. Efek visualnya seperti itulah efek kira-kira. visualnya seperti itu Iya. ya. Itu yang pertama. Jadi oke lah saya bilang itu mungkin inovasi baru lah. Saya nggak tahu juga inovasi baru ya. Tapi misalnya bahwa debate yang sesungguhnya debate dengan format yang baik yang dulu maupun sekarang sebenarnya yang kita ingin menyelesaikan, ingin mengetes seluruh pengetahuan kandidat tentang topik yang broad itu dengan hanya 5 kali debat, topik disatuin. Tadi semalaman topik tentang HAM, tentang korupsi, penegakan hukum, keberagaman, macam-macam gitu ya. Kayak sekumpulan kehidupan topik. democratic life gitu loh. Sekumpulan itu mau diujikan semua. Tentu tidak akan bisa kita mendapatkan ketajaman gagasan yang lebih detail dan elaboratif, terelaborasi, kalau topiknya too broad. Jadi pasti dia akan survei semua, menyentuh-nyentuhnya permukaan. Karena pindah lagi topik. Tidak mendalam. Dan kalau menyentuh permukaan, apa yang disajikan oleh kandidat pasti cuma basic principle lah kira-kira. Kan itu semalam kita lihat. Istilahnya gimmick aja. Bukan secara substansi. Substansi. Coba basic principle. Coba lihat semalam. Yang keluar sebenarnya kita bilang ya persis seperti textbook. Tiga-tiganya. Nggak ada yang baru juga sebenarnya. Bahasa lainnya normatif. Bahasa lainnya normatif. Betul saya itu. Karena memang kita membuat format debatnya itu tidak seperti misalnya apa yang menjadi tradisi di negara bipartit seperti di Amerika. Dan mereka karena debat itu rangkaiannya panjang dan satu topik khusus. Dan mereka betul-betul pro and cons, habis itu dikejar. Jadi mereka tuh betul-betul debate gitu loh. Nah itu hakikat debate gitu loh, debat gitu. Ya kalau kita semalam itu sebenarnya saya lebih senang menyebut ini sebenarnya parade visi misi aja sih sebenarnya. Parade visi misi gitu loh. Dan setelah itu, setelah ada parade itu diminta sedikit tanggapan. Habis itu diputus sudah. Kan belum ada crossfire gitu loh, gitu-gitu. Jadi menurut saya udahlah saya bilang. Kalau itu yang kita pilih, don't expect too much juga gitu menurut saya gitu loh. Ya kan begitu-begitu aja sebenarnya. Nah, ada teman saya yang studi khusus tentang efek debates itu dan kaitannya dengan perilaku pemilih kita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.